Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas mengenai kerajinan Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kingal Livida Alsianto. Nama saya Dede Farsa Sanipar. Nama saya Alvin Richardson. Nama saya Michael Reinhardt. Nama saya Gerald Adri. And without further ado, let's get started. Kerajinan bukan suatu produk hasil tangan yang biasa terinspirasi dari berbagai budaya lokal ataupun tradisional. Kerajinan pun telah menjadi cita rasa negara dengan adanya beberapa kerajinan Indonesia yang telah menjadi sukses secara mendunia. Di antara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya batik yang berasal dan bermotif yang berbagai macam dari berbagai daerah. Adanya songket dari Palembang, anyaman Padang, wayang kulit, dan kipas kain cendana yang berasal dari Bali. Dengan ini kita mengetahui bahwa industri kerajinan telah menjadi salah satu sektor penting dalam industri Indonesia. Kementerian pun mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 nilai ekspor produk kerajinan Indonesia telah mencapai 949 juta US dollar yang telah naik sejak tahun 2021 lalu. Selain dari itu, hingga kini dapat tercatatnya pangsa pasar kerajinan Indonesia telah menjadi sekitar 2,5% dari seluruh pasar dunia. Antara dua kerajinan itu kita akan bandingkannya nih antara batik dan kimono. Jadi, Jepang itu kan memiliki pakaian tradisional nih yang disebut dengan kimono. Sudah banyak orang tahu pasti kan kimono ini itu pakaian tradisionalnya Jepang. Dahulu kimono ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari saja. Namun pada saat ini kimono hanya digunakan di acara-acara khusus seperti perkawinan dan lainnya. Kimono bisa dipakai oleh pria atau wanita. Kimono pria umumnya lebih sederhana, baik dalam desain, motif, dan warnanya didominasikan lebih berwarna gelap seperti hitam, biru tua, coklat tua, dan lain-lainnya. Sedangkan kimono untuk wanita dikenal ada beberapa jenis, menunjukkan umur pemakaian, status perkimpoyannya, dan tingkat formalitas dari acara yang dihadiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai batik nih yang berasal dari Indonesia. Kesenian batik ini kan merupakan seni membuat motif desain berupa gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia pada zaman dahulu. Batik yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia adalah salah satu kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan terus-menerus, yang menyimpan berbagai kearifan yang mengakar secara substansial dari sisi ornamentasi dan keselarasannya. Jadi, ada pun beberapa aspek yang mungkin membuat Indonesia ini batik ini belum terkenal kimono. Kimono lebih terkenal dibanding dengan batik Indonesia. Di antara lain ada yang citra dan brandingnya kimono yang memiliki citra eksotis yang kuat dan sering diidentikan dengan budaya Jepang yang elegan dan tradisional. Ini membuatnya menarik bagi banyak orang di seluruh dunia. Desain yang elegan. Kimono memiliki desain yang sering dianggap elegan dan estetis dengan motif dan warna yang menarik. Lalu, promosi pariwisata. Pemerintah Jepang telah mempromosikan kimono sebagai bagian dari pengalaman wisata di Jepang yang telah membantu meningkatkan popularitasnya di kalangan turis. Dan yang terakhir adalah kesenjangan harga. Batik Indonesia bisa lebih terjangkau daripada kimono. Tetapi beberapa kimono mewah dapat memiliki harga yang sangat tinggi yang merupakan menarik bagi para kolektor di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan kimono dan juga batik. Yang pertama, kelebihan kimono, desain yang indah. Kimono sering memiliki desain yang rumit dan indah yang membuatnya menjadi karya seni pakaian. Yang kedua, kualitas bahan kimono biasanya dibuat dari kain berkualitas tinggi. Kemudian kekurangan kimono, yang pertama, mahal. Kimono cenderung mahal karena biaya untuk aksesorisnya. Yang kedua, sulit dipakai. Memakai kimono dengan benar memerlukan waktu yang banyak. Kemudian kelebihan batik, mudah dipakai. Batik lebih mudah dan nyaman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, harganya juga terjangkau. Batik tersedia dalam berbagai harga. Kekurangan batik, yang pertama, kualitas variabel. Kualitas batik bisa bervariasi tergantung pada produsen dan bahan. Kemudian juga tren mode. Kadang batik dapat mengalami fluktuasi dalam tren mode. Kesimpulan. Baik, jadi setelah memperhatikan dan menganalisa contoh kasus, maka kita dapat menyimpulkan adanya berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memperdaya saingkan produk kerajinan lokal Indonesia dengan negara lain. Yang pertama dari kualitas. Pastikan produk memiliki kualitas yang baik agar dapat bersaing dengan produk impor atau produk internasional serupa. Yang kedua, ada inovasi. Produk harus terus diperbarui agar relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, harga bersaing. Harga produk harus kompetitif jika diperbandingkan dengan produk serupa di negara lain. Yang keempat, pemasaran. Promosikan produk lokal dengan baik menggunakan pemasaran digital, jejaring sosial, dan strategi pemasaran lainnya. Yang kelima, berkelanjutan. Produksi harus mengutamakan prosesnya berkelanjutan dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Sekian dari kami. Terima kasih.